Terima kesulitan dalam hidup itu pasti salah kita, cuman kita nggak sadar, maka Allah kirim musibah agar kita sadar, agar kita astagfirullahaladzim. Kalau hujan, nah ini kok hujan, kok panas, ini kok panas, cuaca kok begini. Yang bikin siapa? Allah. Karena kita nggak kenal dengan Allah, nggak malu kita cerca Allah. Kalau kita kenal, malu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian istiqomah qoblal maghrib, melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an tatafakkara fi alaihi wa iyadihi allati awsalaha ilaika wa ni'amihi allati asbaghaha alaika. Qallahu ta'ala fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Wayam bagi, dan sebagusnya anta tafakkara, panda pikir-pikir kamu, atau tafakur ya. Jadi tafakur ini adalah lenteranya hati, lenteranya akal. Jadi kalau orang nggak suka tafakur, hatinya gelap, akalnya gelap. Tafakur fi alaihi, di dalam beberapa nikmat-nikmatnya Allah, wa i'adi, dan beberapa pertolongan-pertolongannya Allah, allati awsalaha, yang sudah mendatangkan Allah ha kepada nikmat, ilaika, kepadamu. Nah ini ditafakuri, udah berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang kita terima ya. Dulu kita bukan siapa-siapa, sekarang siapa-siapa. Dulu baru datang dari kampung halaman, merantau, hanya bawa baju yang nempel di badan. Tinggalnya masih numpang-numpang. Sekarang udah punya rumah, udah punya keluarga. Nah, itu kita tafakuri nikmat Allah supaya kita tidak sombong. Orang kalau nggak ingat cerita masa lalunya, akhirnya jadi orang yang sombong. Sementara sombong ini adalah virus yang menyebabkan orang yang kena virus sombong ini diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Wa iyadihi, dan beberapa pertolongan-pertolongan Allah
Udah berapa kali Allah tolong kita. Itu kita tafakuri. Al-salaha, yang sudah mendatangkan siapa Allah kepada nikmat ilaika, kepadamu. Udah berapa banyak nikmat Allah yang kita terima dalam hidup ini. Makan aja udah berapa ton kira-kira. Air udah berapa drum yang kita minum, mulai lahir sampai sekarang. Makanya dalam Quran Allah jelaskan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu artinya tidak ada yang tidak baik yang Allah berikan, cuma kita kurang pandai mensyukuri nikmat Allah. Allati wa ni'amihi, dan beberapa nikmat-nikmatnya Allah. Allati asbaghaha, yang sudah menyempurnakan siapa Allah alaika, kepadamu. Jadi kalau kita tafakuri perjalanan hidup kita, sudah berapa banyak kita menerima pertolongan Allah, nikmat Allah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Kadang-kadang manusia itu diberi nikmat 10 tahun, baru diberi ujian sebulan aja udah nggak terima. Kok begini jadinya, padahal udah puluhan tahun menerima nikmat, kemudahan. Harus ditafakuri, direnungkan, mulai dari dulu sampai sekarang udah berapa banyak nikmat Allah yang kita pakai, yang kita gunakan, bahkan yang kita salah gunakan. Maksudnya apa? Menyalahgunakan nikmat Allah. Harusnya pemberian Allah itu dipakai untuk bersyukur, mentaati Allah. Tapi terkadang nikmat Allah itu justru kita pakai untuk melawan Allah, melaksanakan apa yang Dia larang. Wah, boleh kita lakukan, itu nantang Tuhan. Dah diberi nikmat, bukannya alhamdulillah, malah nikmat Allah dipakai maksiat. Nanti dihukum oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna hadza bila syadid. Hadza bila syadid. Kalau kau bersyukur, kata Allah, ku tambah. Tidak ada ceritanya orang benar disengsarakan Allah, itu tidak ada. Jadi kalau kita menerima kesulitan dalam hidup, itu pasti salah kita, cuman kita nggak sadar. Maka Allah kirim musibah agar kita sadar, agar kita astagfirullahaladzim. Coba kita pikir-pikir, setiap kesulitan yang kita terima dalam hidup ini pasti itu akibat dari perbuatan kita, cuman kita nggak sadar. Nah, setelah Allah kirim teguran berupa musibah, baru kita pikir, oh ya, ini salah saya, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Nah, Allah ada jelaskan di dalam Al-Quran, faman ya'mal misqala zarratin kharran yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, dia akan melihatnya dan menerima balasannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, kecurangan, kezoliman, walau hanya sebesar semut yang kecil, dia pasti akan melihatnya dan akan menerima balasannya. Tidak bisa lari dari hukum Allah. Kalau dari hukum manusia kita bisa berkilah, kan begini, kan begitu, 1000 alasan. Apalagi kalau kita punya masalah dibawa ke pengadilan, itu jelas sudah gak benar, pasti nyewa pengacara.
pengacaranya pasti lidahnya bercabang kayak lidah ular, ngomongnya sesuai bayarannya. Yang salah bisa diputar-putar jadi benar, yang benar bisa diputar-putar jadi salah karena dibayar, ya. Jadi orang itu kalau udah menerima pemberian sesuatu, maka siap-siap jadi budak sesuatu itu. Qallahu ta'ala fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah ta'ala, fazkuru, pada ingatlah kamu semua, ala Allahi, kepada beberapa nikmat Allah, la'allakum, supaya ada kamu semua, adalah tuflihuna, pada beruntung kamu semua. Jadi orang yang beruntung itu orang yang selalu mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Jadi nggak ada menggerutu. Karena orang yang suka menggerutu, nggak ridho dengan takdir, nah diancam oleh Allah dengan neraka hutamah. Ayatnya sering kita baca waktu tarawih. Wailul likulli humadzatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah. Jadi orang yang suka mencerca, mengomentari jelek takdir Allah. Kalau hujan, nah ini kok hujan, kok panas, ini kok panas, cuaca kok begini. Yang bikin siapa? Allah. Karena kita nggak kenal dengan Allah, nggak malu kita cerca Allah. Kalau kita kenal, malu kita. Kita punya bos misalnya, bosnya baik, ya, gaji dinaikin, THR didobolin, fasilitas diberi, tapi kita nggak kenal dengan bos itu. Kebaikan bos itu kita terima terus bertahun-tahun. Terus suatu hari bos tuh nyuruh begini-begini, kita nggak tahu kalau itu maunya bos, lalu kita caci maki, gimana nih kok begini, kok begini. Begitu kita tahu yang nyuruh bos, baru kita malu. Jadi kalau kita masih suka caci maki takdir, berarti kita belum tahu dengan Allah. Kok begini ya, kok begitu ya. Jadi fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka pada ingatlah kamu semua kepada nikmat Allah, pemberian Allah, masa-masa indah. Orang tuh pasti dalam hidupnya mengalami masa-masa benderanya berkibar, itu pasti ada. Ya. Masa-masa hebat. Tidak ada yang nggak diberi oleh Allah, karena Allah Maha Adil. Cuman ada yang benderanya itu berkibarnya cuma sehari dua hari, ada yang bertahan lama. Penyebabnya apa? Ya tadi itu, mungkin benderanya berkibar sebentar itu karena dia nggak bersyukur. Allah beri kejayaan, Allah beri kemudahan, Allah beri rezeki, bukannya dipakai taat, malah dipakainya maksiat. Akhir Allah marah, dihukum sama Allah. Ya kalau dihukum masih di dunia, masih bisa tobat. Yang repot dihukum udah nggak di dunia, dihukum di alam kubur, nggak bisa tobat. Kalau dihukum dunia masih bisa astagfirullahaladzim, ya selesai maling, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz zunub taubatan nasuha la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus maling lagi, terus astagfirullah lagi, astagfirullahalazim
terus maling lagi astagfirullah, masih di dunia masih bisa. Tapi kalau selesai maling terus masuk kubur, nah ini masalahnya, udah nggak bisa istighfar. Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa in ta'uddu, dan jika pada menghitung-hitung kamu semua ni'matallahi, kepada nikmatnya Allah ya, yang diberikan Allah, kalau kita hitung-hitung, la tuhsuha, maka tidak bisa menghitung kamu kepada nikmat, kata Allah. Kalau kita coba hitung-hitungan lah, ya Allah kenapa saya begini, nah, coba dihitung berapa banyak Allah beri nikmat dan berapa banyak Allah uji kita. Sakit misalnya, berapa tahun kita sehat dan berapa tahun kita sakit, udah imbang belum? Kadang bilang Tuhan gak adil. Ya Allah engkau tidak adil, tetangga saya nggak ibadah sehat, duitnya banyak, saya kok sakit ya Allah, padahal saya masih mau sholat, kadang-kadang baca Quran. Nggak bisa dibikin bandingan dengan orang lain, itu hak Allah. Mau Allah bikin sakit, mau Allah bikin sehat, mau Allah bikin kaya, mau Allah bikin melarat, itu hak Allah. Kita nggak bisa ngatur-ngatur Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuman kalau kita diberi musibah oleh Allah, melarat misalnya, sakit misalnya, atau jabatannya merosot misalnya, coba kita bandingkan dengan nikmat yang sudah kita terima. Tadi diberi sehat 50 tahun, diberi sakit 5 tahun, udah imbang belum? Ya Nabi Ayub, Nabi Ayub alaihissalam diberi sakit oleh Allah sampai 10 tahun lebih. Dia nggak mau minta sehat, malu katanya. Uang saya diberi sehat 60 tahun, 100 tahun kok, baru sakit 10 tahun udah minta sehat, malu. Karena dia ngerti Allah. Kalau kita sakit baru sehari nangis-nangis minta sehat, kenapa? Karena kita nggak ngerti Allah, makanya kita nggak punya malu. Nabi Ayub malu dia. Mau saya diberi sehat 100 tahun, baru diberi sakit setahun aja udah minta sehat, malu saya. Terserah Tuhan aja lah. Tapi obat jalan terus, ya. Jangan minum racun juga. Waduh, nggak boleh gitu. Jadi syariatnya jalan terus. Cuman nggak maksa Tuhan. Ada juga orang yang maksa Allah dipaksa, nggak bisa lah. Wa qallahu ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa ma, dan perkara bikum yang tetap pada dirimu semua, min ni'matin, daripada nikmat, faminallah, itu adalah dari Allah. Di apa yang ada pada kita semua dari Allah, bukan punya kita. Gak boleh dibikin sombong itu, gak boleh dibikin angkuh, itu pemberian Allah. Dan sewaktu-waktu Allah bisa ambil. Jangankan hartamu, jangankan rumahmu, jangankan mobilmu, jangankan pangkatmu, nyawamu itu bisa diambil sewaktu-waktu oleh Allah. Berapa banyak orang yang paginya masih segar sehat, sorenya udah innalillah. Jadi wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada yang punya kita, semua punya Allah. Jadi kita cuma dipinjamkan.
Wasamratu hazat tafakuri imtila'ul qalbi bimahabbatillahi ta'ala wal istighalu bisyukrihi batinan wa zahiran kama yuhibbuhu wa yardahu. Wasamratu hazat tafakuri, adapun buahnya ini tafakur. Nah, kalau kita mau tafakur seperti tadi, kita tafakuri nikmat-nikmat Allah yang udah kita terima, pertolongan Allah yang udah kita terima, kita tafakuri, maka akan keluar buahnya, buah tafakur tadi. Pertama, apa buah tafakur tadi? Imtila'ul qalbi, penuhnya hati, bimahabbatillah, dengan cinta kepada Allah. Itu buah pertama. Akhirnya cintanya kepada Allah benaran, sepenuh hati. Kenapa? Karena dia merasa ditolong Allah, karena dia merasa diberi rahmat oleh Allah. Yang tadinya kita bukan siapa-siapa, sekarang diangkat oleh Allah derajat kita. Kalau kita sadar yang seperti itu, maka cinta kita kepada Allah akan semakin penuh. Yang tadinya kita melarat, tinggal aja numpang-numpang di rumah saudara, sekarang bukan terima punya rumah, punya kontrakan. Kalau kita tahu itu pertolongan Allah, maka cinta kita kepada Allah akan semakin penuh, taatnya akan semakin luar biasa. Bibirnya tidak akan berhenti mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Wastighalu, dan sibuk bisyukrihi, dengan bersyukur kepada Allah batinan, di dalam batinnya, wa zahiran, dan zahirnya. Jadi kalau orang mau tafakur dengan rahmat Allah, pertolongan Allah, termasuk umur, ditafakuri itu, biar hidup tuh puas, enak. Jangan merasa nggak enak terus, kok begini ya, kok begini ya, kok begini ya. Padahal nikmat Allah yang diterima udah sangat banyak, masih aja belum puas. Seperti orang minum air laut, udah gendut perutnya minum air, masih aja haus, minum terus sampai meledak baru berhenti. Nah, kenapa? Karena nggak mau tafakur tadi. Kama yuhibbu, kama seperti perkara yuhibbu, yang cinta siapa Allah, kepada ma tadi, wa yardahu, dan ridho siapa Allah. Allah itu cinta, ridho kepada makhluknya. Berapapun banyak salah kita, kalau kita minta ampun, diampuni sama Allah. Boleh jadi dosamu, kata Allah, sepenuh langit bumi, bahkan 7 langit bumi ini, tapi kalau kamu mau minta ampun, aku ampunin, kata Allah. Betapa cintanya Allah sama kita. Cuman kadang-kadang kita nggak puas dengan Allah, kita masih mengeluh,